All I want is a child. Menjadi sosok yang terpandang dan kaya raya hasil dari perkebunan, kemudian terpelihara dari budaya yang tidak bermoral seperti praktek suap pada pejabat pemerintahan, dan jauh dari perbuatan-perbuatan receh yang mengakibatkan jatuhnya reputasi. Tentunya dengan memiliki keistimewaan tersebut, terlihat kehidupannya di atas mapan dan sempurna. Tetapi satu hal yang menjadi ganjalan dalam kehidupan rumah tangganya adalah belum dikaruniai momongan yang menjadi harapan bagi setiap pasangan yang terikat dalam pernikahan. Tumbuh dalam lingkungan dengan tingkat spiritualitas yang baik, mengajukan proposal yang sangat khusus pun ditempuh demi tercapainya satu harapan yang menjadi penantiannya selama ini. Oke, paralel sambil menunggu proposalnya diproses, mari kita proses kopi tubruknya dan persiapkan talas rebusnya. Dan tidak lupa sebatas dulu agar sensasi surga duniawinya semakin terasa dan keep bersyukur. Berlatar 17 tahun sebelum Masehi, Yoakim adalah ayah dari tokoh utama di film ini, tengah bersukacita karena setelah 40 hari mengasingkan diri untuk mengajukan proposal agar diberi keturunan. Meskipun dalam prosesnya dia mengalami kejadian di luar Nurul dengan kehadiran sosok yang entah dari mana datangnya, kemudian memberikan spoiler terkait ajuan proposalnya yang tengah dipertimbangkan. He hears you. I am Gabriel. God will gift you with a daughter. Singkat masa penantian, tanda-tanda proposalnya di-approve adalah di dalam rahim Bunda Ane terdapat kehidupan baru, membuat pasangan ini sangat bersukacita karena penantiannya selama ini terkabulkan. Beralih ke istana di kerajaan Yudea, wilayah Yudea dipimpin oleh Herodes Agung, dan wilayah ini merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Di masa kepemimpinannya, sang raja memiliki ambisi untuk meninggalkan warisan monumental yang baik dan yang akan dikenang sepanjang masa. Terlepas itu adalah pencitraan atau bukan, yang jelas sang raja sudah lebih dari 3 periode memimpin di kerajaan Yudea. Sang raja memperluas satu bangunan suci, tempat aktivitas spiritual rakyat Yudea. I, Herod, king of all the Jews, I make full return to God. Sang raja merangkul beberapa kontraktor untuk misi ekspansi yang melahirkan legasi. Sementara di pojok kota Yudea terjadi gejolak yang dimotori oleh tokoh agamawan setempat yang menganggap proyek besar yang dilakukan oleh sang raja hanyalah pencitraan politik agar dianggap sukses dalam tata kota oleh Kekaisaran Romawi. Though he claims to honor God, he's just a puppet of Rome who shed Jewish blood to gain his throne. He's not even a Jew. Sudah menjadi bagian dari setiap pemerintahan yang berkuasa, memiliki mata-mata atau intelijen adalah satu paket kekuasaan yang jika terpantau ada gejolak dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, maka mata-mata itu akan langsung bertindak. Bertempat di sebuah bangunan khusus tokoh spiritual tertinggi di Yudea, Miriamne adalah kakak kandung dari Aristobulus. Aristobulus sendiri tokoh pergerakan muda yang tengah menjadi target operasi intelijen kerajaan karena pengaruhnya berpotensi mengganggu stabilitas roda pemerintahan kerajaan Yudea. Aristobulus memegang teguh ajaran yang diwariskan oleh orang tuanya yang menyuarakan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Di sisi lain, Miriamne adalah istri kedua Raja Herodes Agung. Pernikahan Miriamne dan Herodes adalah gerbang pembuka untuk di Yudea. You are a monster. Yes. Someday this madness will end and we will restore the throne of David. Karena semua tujuan Herodes sudah tercapai dan Herodes melihat keanehan dari perilaku Miriamne, Herodes juga mengabarkan bahwa Aristobulus sudah ditangani dengan sangat baik. Tentunya berita ini membuat Miriamne terkejut dan dengan wajah dingin dan datar,
Herodes mengantarkan Miriamne menuju dimensi lain. Dan itulah akhir dari perjalanan Miriamne dan Aristobulus yang getol memperjuangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Di saat yang sama, Bunda Ane tengah mengalami fase kontraksi hebat dan upaya mereka selama ini pun terbayar dengan lahirnya bayi perempuan yang diberi nama Maria. Kehidupan Maria tumbuh di lingkungan yang sangat berkecukupan. Yoakim adalah pemilik perkebunan buah zaitun yang sangat luas. Masa-masa kecilnya ditemani oleh sahabatnya yang bernama Noam. Kemudian tepat di dalam istana sang raja, seorang perwira militer melaporkan gejolak protes dari masyarakat Farisi yang menilai pemerintahan Herodes melakukan pembiaran terhadap maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Nabat. Berita ini memantik Salome, yaitu adik dari sang raja yang melaporkan viralnya berita juru selamat. Dan berita inilah yang mendapatkan respon dari sang raja. Dan berakibat penebar berita itu harus dieliminasi. Rupanya Salome pun terinspirasi dari sang raja untuk memurnikan pergerakannya tanpa keterlibatan suami yang berasal dari penduduk lokal. Also, there are those rumors, reports of a savior. Who is talking about a savior? Salome? Menjadi bagian dari episode baru di kehidupannya, Bunda Ane melihat kedatangan sosok yang sama ketika Yoakim tengah mengajukan proposal di gurun tandus. Sosok yang menggambarkan utusan Tuhan sebagai penyampai berita dan dinamai Gabriel menginformasikan bahwa Yoakim pernah berjanji akan menjadikan anaknya sebagai pengabdi Tuhan. Dengan berat hati Yoakim mengirim Maria ke bait suci untuk menerima pendidikan karakter sebagai pelayan Tuhan yang berbudi pekerti luhur. Promise that must be kept. Viralnya berita juru selamat bukanlah hoaks jadi-jadian yang dibuat oleh organisasi Bazar saat itu. Tetapi kedatangan Maria ke bait suci merupakan jawaban dari berita yang selama ini beredar turun-temurun. Maria disambut oleh Bunda Hana, kemudian menghadap ke pengurus bait suci yang bernama Bapa Ben. Is this true? That I welcomes you, child, with open arms to your new home. Singkat perjalanan waktu, Maria tumbuh dan berkembang menjadi perempuan yang sat-sat gercep dalam urusan pekerjaan, memiliki critical thinking yang baik, kepekaan sosial yang baik, dan menginspirasi kawan-kawannya yang mengabdikan diri di bait suci. Kehidupan Maria diuji dengan kehadiran Lucifer yang menguji keteguhan prinsipnya. There's only one true sovereign here. My allegiance is to God. Lucifer! Let her go, brother. Kemudian datanglah Gabriel yang kehadirannya mengganggu Lucifer, membuat Maria semakin kebingungan. Sudah menjadi rutinitas hariannya, Maria mengajak kawan-kawannya untuk melakukan bakti sosial di sekitar bait suci. Mereka membagikan makanan-makanan pada rakyat yang kelaparan. Tetapi ada hal yang membedakan di waktu itu adalah kehadiran Herodes yang datang untuk peresmian pasca beresnya perluasan bangunan bait suci. Dengan menambahkan simbol baru yang menandakan bagian dari kekaisaran Romawi, membuat Bapa Ben mengajukan keberatan karena simbol itu bukan dari ajarannya selama ini. Membuat Herodes murka karena menganggap Bapa Ben menentang perintahnya. Perhaps we could mount the ocular. Kneel before your king. Hadiah yang menjadi hukuman bagi Bapa Ben memancing amarah kebencian dari masyarakat yang hadir di bait suci, termasuk Maria yang meneteskan air mata kebencian terhadap kebrutalan sang raja dan menatap tajam pada Herodes. Imbas dari hukuman sang raja,
Bapak Ben mengalami kebutaan permanen. Dan tetapan tajam Maria pada sang raja pun mengundang insting Kapten Marcelo harus menginterview Maria. Namun, kejadian ini tidak berlangsung lama karena Bunda Hana menghentikan perbuatan sang kapten dan meminta agar segera meninggalkan tempat itu. Dari saat itulah, Maria menjadi sosok yang diawasi oleh mata-mata kerajaan. You threatened the king. Why? I didn't. What did you just do to him? I'm just a servant of the temple. Bertempat di satu lahan proyek tambang batu alam, ada 3 orang yang tengah terlibat perdebatan kecil terkait rezim Herodes yang sangat menyengsarakan rakyat. Tokoh-tokoh pergerakan akan melakukan perlawanan pada pemerintahan Herodes. Sementara itu, Yusuf memilih untuk tidak berkomentar banyak dan memilih untuk mencari bekal makan malam dengan berburu entog liar. The hunting is better around the bend. Kehadiran Gabriel membuat Yusuf buyar konsentrasinya dan hewan buruannya pun hilang entah kemana, begitupun juga Gabriel. Dan itulah menjadi best moment bagi Yusuf karena bisa melihat bidadari cantik yang sedang mencuci pakaian. Hey! Wait! What's your name? I'm the daughter of Joachim of Nazareth. Pasca kejadian ini, Maria bercengkerama dengan Bunda Hana. Dibekali karunia kecerdasan dalam berpikir, Maria mengungkapkan kebosanannya jika seluruh hidupnya terkurung di satu bangunan ini. Maria memiliki pandangan lain terhadap pengabdian terhadap Tuhan, yaitu menerapkannya dalam kehidupan dan dengan berinteraksi sosial dengan masyarakat yang lain. Tetapi Bunda Hana sudah menyimpulkan bahwa ada hal lain yang baru dan mempengaruhi alam bawah sadar Maria. Hello, sir. May I have your daughter's hand? Who are you? And it never would have happened. This strange man in a blue robe wouldn't have let me to her. Yes, a blue robe. Sementara itu di kediaman Maria, Yusuf menghadap Yoakim dengan mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah Yusuf menjelaskan pertemuannya dengan sosok berbaju serba biru, Bunda Ane pun menindaklanjuti hal itu kepada Maria. Yang kemudian berlangsunglah acara pertunangan. Pasca prosesi pertunangan, Maria mencurahkan segala bentuk kegelisahan dan kegalauan pada Yang Maha Menentukan Takdir. Who's there? All things are possible with God. Dalam situasi yang mengganggu pemikiran Maria itulah muncul Gabriel yang membawa berita, dan isi berita itu lebih mengguncangkan pemikiran Maria karena Maria akan mengandung sementara Maria sendiri masih dalam keadaan utuh alias belum tersentuh. Malam itu menjadi spoiler ujian terberat bagi Maria karena akan mengandung tanpa disentuh oleh pria dan kemudian melahirkan bayi yang kelak akan menjadi tokoh besar dunia. Have you told anyone about this? I believe you. Esok paginya, Maria menghadap dan menceritakan setiap kejadian tadi malam, dan Bunda Hana percaya dan yakin akan hal itu. Tetapi perbicaraan rahasia mereka terdengar oleh satu kawannya yang kemudian dilaporkan kepada Bapak Ben, dan imbasnya Maria harus keluar dari bait suci. Bunda Hana tidak bisa berbuat banyak kecuali memberikan dukungan mental dan memberikan spoiler bahwa kelak Maria akan kembali ke bait suci. You're the vessel of the promise. You've been selected for great things, and great things never come easy. Kepulangan Maria pun menjadi tanda tanya besar bagi Bunda Ane. Tetapi setelah Maria menjelaskan runutan kejadiannya, Bunda Ane tenang dan meneguhkan Maria agar kuat menghadapi ujian yang sangat berat ini. Untuk mengamankan Maria, sang bunda mengirim Maria untuk tinggal bersama bibinya yang bernama Elizabeth, istri dari Zakaria. No, do not tell your father. I'll face him if I must. People will talk. You could be stoned if they find you here. Pilihan Bunda Ane sangatlah tepat karena Elizabeth memiliki keyakinan yang sama dengan Bunda Ane. Elizabeth memahami kondisi Maria yang sedang berisi, dan dia pun membenarkan apa yang telah diberitakan berabad-abad yang lalu. Stay as long as you need.
Sementara berada di istana kerajaan, Marcelo melaporkan gejolak rakyat yang semakin menghangat karena pungutan pajak yang ugal-ugalan. Herodes menganggap pungutan pajak adalah hal yang wajar untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun sang raja bertindak ugal-ugalan, tetapi ada sisi ketakutan yang membuatnya teringat akan perbuatannya pada Mariamne, dan yang paling menakutkan adalah tatapan Maria ketika di bait suci. Herodes merasakan hal yang lain dari Maria, sehingga tercipta bayangan Maria ketika dirinya sedang menyendiri. Why was it never enough for you? Rupanya, berita dari Salome terkait kehadiran juru selamat mulai menggerayangi pikirannya. Di sisi lain, Yoakim sangatlah murka mendapatkan putrinya dalam keadaan yang sangat memalukan. Yoakim sangat khawatir jika Maria akan menjadi korban hukum rajam. Kemudian datanglah Yusuf, tetapi Yoakim menyembunyikan Maria. Akan tetapi, Maria memilih untuk mengambil resiko dengan mengejar Yusuf. I'll find her then. Is angry. He needs to calm down. I must speak to him. Wait, Mary, be careful. Dan akhirnya Maria terjebak di antara kerumunan masyarakat yang tengah dihebohkan dengan kejadian yang menimpa Maria. Keadaan pun menjadi menakutkan karena suara-suara provokasi dan menyudutkan Yusuf agar menghukum Maria dengan hukum rajam karena sudah membuat malu rakyat di sana. Look at her! She's an outrage to the laws of our people! Stone her! Stone the virgin whore! Setelah menimbang dan yakin akan pendiriannya, Yusuf memilih untuk menyelamatkan Maria dan menemukan momen untuk menggali informasi dari Maria. No. Is that I'm gonna love this child as best as I can. And if you let me. Singkat cerita, Yoakim membuat upacara sederhana untuk menikahkan Yusuf dengan Maria dihadiri oleh kerabat-kerabat terdekatnya. Selesai acara pernikahan, kemudian mereka kembali ke rumah. Namun, satu hal yang mengejutkan, Yusuf dan Maria menemukan rumah ayahnya dalam keadaan yang berantakan dan banyak tulisan-tulisan berwarna merah. Kemudian muncul asisten rumah tangga yang bernama Sarah memberitahu bahwa pelaku akan kembali lagi, sehingga Yoakim segera meminta untuk disiapkan kendaraan untuk Maria dan Yusuf. Sementara itu berada di bait suci, tengah terjadi demo besar-besaran dan membongkar paksa simbol kekaisaran yang menutupi simbol bait suci. Tidak jauh dari sana, Marcelo mendapatkan spoiler terkait dalang di balik kerusuhan bait suci. Lelaki ini datang bersama Noam, sahabat kecil Maria. Melihat ayahnya melakukan pengkhianatan, Noam mencoba mengingatkan, tetapi Noam tidak punya kekuatan untuk menghalangi ayahnya. Father, don't do this. Let's just go. Quiet, no! His name is Joachim, and his house sits on the highest hill in Jerusalem, north of the Temple Mount. Rupanya ayah Noam merupakan informan dan pro terhadap rezim yang sangat kejam ini. Tidak butuh waktu lama, Marcelo datang menuju kediaman Yoakim, dan tamu ini disambut oleh Sarah yang sangat ketakutan. Setelah menginterview Sarah, semua kepenasarannya tentang Maria perlahan mulai terjawab. What power does she possess? A star. A wandering star. Rising high. Sementara itu, perjalanan Yusuf dan Maria menuju Bethlehem terhenti karena hari sudah mulai larut dan tubuh pun butuh istirahat. Tetapi belum sempat beristirahat, mereka diserang oleh penjahat-penjahat yang menjarah perbekalan mereka. Imbas dari kejadian ini, Yoakim harus menjadi korban dan esoknya dimakamkan di TKP. I'll find you there. We'll find you there. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Yusuf membuat siasat agar perjalanan ke Bethlehem berjalan normal. Yusuf melewati jalan lain untuk menghindari pos pemungutan pajak, sementara Bunda Ane berjalan melewati jalan biasa dan wajib bayar pajak. My king, my
Balthazar is on a journey with King Melchior and King Caspar. They seek a rising star in your kingdom. It will guide them to the child to be born king of all the Jews. Berita tentang kehamilan Maria tersebar ke seluruh dunia, yang secara otomatis kerajaan Yudea menjadi terkenal. Ada satu utusan dari kerajaan Baltasar yang menanyakan tentang kebenaran berita kelahiran bayi yang kelak menjadi pemimpin agung. Tentunya pertanyaan ini membuat Herodes murka karena selama ini Herodeslah yang mengklaim juru selamat, bintang, dan raja agung. So I ask you, what need have we of a Messiah? Huh? Di sisi lain, Yusuf dan Maria sampai ke kota Bethlehem, tetapi tidak ada satu rumah pun yang membukakan pintu bagi Maria yang sedang merasakan kontraksi hebat. Do you have some water, please? Here, take this. I know you feel this. Tepat di kondisi psikologis yang labil itulah Lucifer hadir menawarkan solusi yang tidak menyakitkan selamanya. Maria tidak bisa bereaksi karena staminanya sudah habis, sehingga tubuhnya roboh dan Lucifer dengan leluasa membawa Maria. Tetapi Yusuf segera mengetahui hal itu dan Lucifer pun harus dipanggang oleh pedang. Singkat cerita, hari menjadi gelap. Yusuf dan Bunda Ane terpaksa menempati bangunan kosong yang tidak berpenghuni. Bayi agung yang masih dalam kandungan sudah memberikan sinyal untuk segera lahir ke dunia dan tanda alam pun mulai nampak seraya menyambut kehadiran makhluk mulia yang akan membawa manusia kembali ke jalan yang benar. Bintang bersinar begitu terang dan fenomena alam ini sudah diberitakan berabad-abad lalu. Kemudian warga Bethlehem berkumpul di lokasi kelahiran bayi agung itu. Tentunya berita ini sampai ke telinga Herodes, dan dengan tanpa banyak basa-basi busuk, Marcelo diminta untuk mengeliminasi setiap bayi di Bethlehem, kecuali bayi agung dibiarkan hidup untuk dibawa ke hadapannya. Berbeda situasi dengan Maria yang bersukacita atas kelahiran bayinya dan bangga dengan keteguhan Yusuf yang menerima keadaan Maria. Menyadari situasinya tidak aman bagi sang bayi, Yusuf segera meninggalkan tempat itu. Yusuf membawa Maria menuju Mesir. Maria meminta agar Yusuf membawa logistik untuk bekal di perjalanan. Beberapa saat kemudian, datanglah pasukan militer kerajaan yang dipimpin langsung oleh Marcelo. Mereka mengepung bangunan itu dengan membakar semua semak dan rumput kering. Tidak memiliki waktu untuk kabur, Maria bersembunyi di lantai 2, alhasil tuan rumah harus rela berkorban untuk menyelamatkan bayi ini. Di sisi lain, Yusuf mengandalkan nalurinya untuk menyelamatkan bayi agung itu. Untuk menjauh dari kejaran, Yusuf memakai kuda tunggangan militer kerajaan dan segera kabur dari tempat itu. Where's the child? You're gonna be alright. You can do it. Jump! Jump! Sementara di istana kerajaan, terkumpullah bayi yang dibawa paksa dari Bethlehem. Satu persatu bayi diinterview dan Herodes tidak menemukan jawaban sesuai harapannya, sehingga Herodes kena mental akibat berita kelahiran juru selamat yang diberkati. I'm your king, tell me! Which one is the Messiah? You! Which one is the Messiah, tell me! Where? Semua pejabat yang hadir pun memilih untuk walk out karena keadaan Herodes sudah terganggu secara kejiwaan alias sudah hilang kewarasannya. Di tengah perjalanan, Maria meminta Yusuf untuk kembali ke bait suci meskipun beresiko.
Tetapi Maria sangat yakin bahwa mereka akan selamat tanpa cedera. Keputusan Maria sangatlah tepat karena Bunda Hana sudah berdiri menyambut kedatangannya, lalu Bunda Ana tersenyum bangga karena pengorbanannya selama ini berbuah manis. Yang kemudian bayi tersebut dibawa ke hadapan Bapak Ben. Film berbasis sejarah ini mengajarkan betapa kuatnya satu keyakinan, membuat seorang wanita suci berani, kuat, tabah, dan bermental baja dalam menghadapi segala bentuk ujaran-ujaran kebencian, fitnah, bahkan ancaman pembunuhan. Semua rangkuman film ini murni perspektif saya, dan terima kasih sudah stay watch di kanal Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.